Hai hai hai. Halo Sobat Sufam, ketemu lagi bersama kami Sekara Family, channel yang membahas tempat-tempat wisata dan juga tempat kuliner yang asik untuk kita kunjungin. Jadi, ikuti terus perjalanan kami. Ke Bromo lagi bareng Sekara Family. Kali ini kita mau ke Bromo lagi ya. Kali ini kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik ya, terutama untuk armada jeepnya. Kita sudah pesen, kasih yang sehat-sehat ya mas. Ini kita berangkat dari homestay ya, soalnya kita berangkatnya pagi. Kita istirahat dulu sebentar di homestay dan setengah 2 pagi kita sudah jalan menuju ke Bromo. Ini perjalanan kita untuk menuju ke Bromo ya. Untuk perjalanan kali ini benar-benar seru karena memang keadaannya hujan. Jadi untuk jalannya ini ya agak sedikit off-road gitu ya. Awalnya pas kita berangkat ini kita was-was ya, karena pas kita pergi ke Bromo ini momennya pas tahun baru, jadi pas tanggal 1 Januari 2025. Pemikiran kita Bromo bakalan rame banget, bahkan sampai macet-macet di jalan gitu ya. Tapi ternyata pas kita jalan menuju ke Bromonya ini benar-benar lancar, nggak ada halangan sedikit pun ataupun macet-macet ya, mungkin ya sedikit-sedikit lah ya bareng-bareng sama jeep-jeep yang lainnya. Tapi ini semuanya lancar, nggak ada masalah sedikit pun. Lanjut lagi menikmati perjalanan menuju ke Bromo. Kita berangkat pukul setengah 2 pagi ya, dan perjalanannya ini sangatlah lancar sekali, gak ada halangan, apalagi mogok-mogok kayak yang kemarin itu gak ada, aman. Tujuan kita pergi ke Bromo kali ini kita mau naik ke kawah Gunung Bromo. Karena pas kapan hari kita pergi itu Bocil kan lagi sakit ya, jadi kita nggak mungkin mau ninggalin Bocil sendiri di jeep. Jadi kita rencanakan untuk ngetrip lagi ke Bromo. Tujuannya yaitu mau naik ke kawah Gunung Bromo. Yuk ikuti terus keseruan liburan kita di tahun baru ini. Jangan skip-skip ya, ikuti terus perjalanan kita ya. Pastinya seru banget. Ini kita berjalan melewati hutan-hutan, tapi tetap seru ya meskipun gelap-gelapan. Untuk hari ini kita sewa 3 jeep karena kita bareng-bareng sama keluarga besar, sama adik, sama kakak, sama semua, yang pastinya seru banget untuk perjalanan kali ini. Nah, ini kita melewati seperti pos gitu ya. Jadi di sini ada fasilitas kamar mandi buat kalian yang mau ke kamar mandi, bisa berhenti dulu sebentar di sini. Kalian yang pernah pergi ke Bromo pasti nggak asing dengan tempat ini ya.
Ini adalah Bromo Hill. Ini cafe 360 kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada cafe yang cantik sekali di atas sini. Nanti kapan-kapan kita main ke sini ya. Di sini cuacanya sangat berkabut sekali ya. Sampai kita lihat kanan kiri itu seperti kabut putih-putih gitu. Jadi tidak terlalu terang jalannya, pemandangan kita pun juga terbatas di sini. Namanya juga di gunung ya, jadi kita nggak kaget kalau cuacanya itu sangat berkabut sekali dan di sini pastinya dingin sekali. Meskipun udaranya sangat dingin, kita tetap semangat untuk jalan-jalan ke Bromo ini ya. Ini kita sudah masuk ke kawasan Gunung Bromo. Jadi karena ini musim hujan ya, jadi itu jalannya tuh banyak sekali yang becek. Jadi harus seperti buka jalan lagi lewat semak-semak itu agar kita nggak nyungsep di lumpur-lumpurnya. Yang pasti perjalanan kita kali ini sangatlah seru sekali. Karena di dalam jeep ini ya, kita rasanya seperti dikocok-kocok itu di dalam jeep. Jadi dilempar sana, dilempar sini, bahkan kita sampai ngedrift loh di sini. Fast Furious aja kalah loh sama supir jeep kita kali ini. Yang pasti seru sekali perjalanan kita kali ini. Meskipun bapak yang nyupirin kita ini sudah berumur, tapi skillnya nggak kalah keren sama yang muda-muda. Trip kali ini sama seperti kemarin ya, jadi kita nanti ke Sunrise Point, tapi kali ini kita mau naik lagi ke atas, kita mau ke Bukit Love kalau nggak salah ya. Kalau kemarin kan kita nggak sampai naik ke puncak, tapi untuk kali ini kita mau benar-benar ke puncak, mau lihat matahari terbit. Ya, semoga saja kita dapat momen yang bagus ya. Setelah kita melihat matahari terbit, seperti kemarin juga, kita akan menuju ke Bukit Widodaren. Kita mau foto-foto bareng jeep ya, foto-foto bareng keluarga juga yang pastinya. Terus lanjut lagi ke Kawah Bromo. Nah, Kawah Bromo inilah yang kita tunggu-tunggu. Karena memang ada cerita ya, kalian belum pernah ke Bromo kalau kalian belum naik ke kawahnya Bromo. Karena memang ikonnya Gunung Bromo ini yaitu Kawah Bromo. Nah, ini kita mulai naik-naik ke puncak. Sepertinya kita sudah mau dekat ini ya. Akhirnya kita sudah sampai di puncaknya ya. Dan ini kita lagi cari-cari parkir yang nyaman supaya Pak supirnya pun juga nyaman nungguin kita pas naik lihat sunrise-nya.
Nah, ini kita sudah turun dari jeepnya dan ini banyak sekali jeep berjajar-jajar di sini ya. Dan kita juga mau bersiap-siap untuk olahraga pagi, yaitu kita harus jalan untuk menuju ke puncaknya. Nah, itu bocilku paling excited loh, dia pergi ke sini karena kemarin memang benar-benar teler dan gak tahu apa-apa dia di Bromo. Nah, ini kita jalan menuju ke puncaknya ya. Untuk jalannya sendiri lumayan jauh ya. Nanti kita juga melewati tangga-tangga yang lumayan menghabiskan nafas. Di sini banyak sekali tersedia warung-warung untuk menunggu sunrise-nya ya. Soalnya biasanya kita datang sampai sininya itu masih terlalu gelap. Jadi kalau kita nunggunya di atas nanti terlalu lama dan akhirnya kita belok ke warungnya untuk menikmati teh hangat, kopi hangat, ataupun kalian bisa pesan pop mie ataupun pesan makanan yang lainnya. Kalian yang nggak bawa topi, shawl ataupun sarung tangan, di sini juga tersedia ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Mungkin kalian di rumah prepare-nya kurang, di sini disediakan lengkap. Di sini juga disediakan bara api untuk kalian bisa berhangat-hangat sembari menunggu jam ya. Jadi kita nunggu di atasnya juga tidak terlalu lama. Nah, di sini kan dingin tuh. Cocoknya makan yang hangat-hangat yaitu gorengan. Di sini juga tersedia macam-macam gorengan loh. Ini kita lagi menikmati cemilan kita ya, sambil nunggu jamnya untuk kita naik. Ini kita mulai jalan menuju ke puncaknya ya. Memang tempatnya gelap dan banyak sekali berkerumunan orang yang mau melihat sunrise-nya. Pagi-pagi kita harus menyiapkan fisik kita untuk naik tangga menuju ke puncak. Nah, ini kita sudah ada di puncaknya ya. Pas di tangga tadi kita nggak sempat ambil video karena memang anak tangganya banyak sekali, terus juga gelap sekali. Jadi nggak sempat ambil gambar karena kita harus atur nafas agar kita bisa sampai ke puncak dengan selamat. Di atas ini kita nunggunya masih lumayan lama ya, karena memang jamnya belum waktunya untuk mataharinya terbit. Dan di sini juga banyak sekali pedagang-pedagang yang menjual oleh-oleh khas Gunung Bromo, yaitu bunga Edelweiss dan juga penjual lampion-lampion gitu ya. Jadi di sini oleh-olehnya itu lucu-lucu sekali. Kita masih sabar menunggu matahari terbit. Jadi di sini kita mau foto-foto pun juga masih gelap ya. Jadi tetap harus semangat, bersabar menunggu mataharinya terbit. Nah, ini adalah detik-detik mataharinya terbit ya. Tapi sayangnya pas mataharinya mau terbit, kabutnya turun.
jadi matahari terbitnya nggak kelihatan. Lumayan kecewa sih, kita sudah capek-capek naik ke sini untuk menunggu matahari terbit, tertutup sama kabut. Tapi ya mau gimana lagi ya, kita juga nggak bisa melawan alam. Nah, ini kita lihat sekeliling kita, kelihatan ya putih-putih berkabut gitu. Jadi harusnya ini bisa terlihat terang. Ini sudah agak siangan ya, sudah lumayan kelihatan, jadi kita manfaatkan untuk berfoto-foto mumpung kabutnya hilang. Tapi ini sebagian juga masih tertutup oleh kabut. Ya namanya juga alam, gak bisa diprediksi ya. Yang penting kita tetap bersyukur bisa menikmati alam yang indah ini bersama keluarga. Ini kita sudah perjalanan turun ya. Kita mau cus menuju ke destinasi wisata selanjutnya, yaitu Bukit Widodari. Nah, ini nih tangga yang aku bilang tadi, lumayan tinggi bukan? Ini bagian bawah tadi ya. Jadi kita nunggu di sini buat jeepnya jemput kita di sini dan menuju ke tempat selanjutnya. Di sini ada monumen Lemah Pasar Bromo Tengger Semeru. Yuk kita cus ke tempat selanjutnya, yaitu Bukit Widodari. Nah, inilah perjalanan kita menuju ke sana ya. Jalannya berlenggak-lenggok, tapi pemandangannya sangat indah sekali. Kemarin pas waktu kita turun dari puncaknya itu, di sekitar kanan kiri jalan ini banyak sekali kera-kera kecil ya. Dan itu sangat menggemaskan sekali. Terutama untuk anak-anak, mereka lihat kera atau monyet ini sangat senang sekali. Nah, itu gunungnya kelihatan dari sini sangat indah sekali ya. Pokoknya kita jalan-jalan ke Gunung Bromo ini rasa-rasanya nggak ada bosennya ya. Karena setiap kita ngetrip ke sini pasti ada keseruan tersendiri. Untuk perjalanan menuju turunnya ini kita melewati pepohonan hijau-hijau seger-seger ya. Pastinya kita itu suka sekali ngetrip ke alam
ke hutan, ke gunung, ke laut, ke pantai. Itulah destinasi wisata yang paling kita sukai. Kita sudah sampai di Bukit Widodare. Dan ini momen foto-foto bersama keluarga ya. Pas kita kemarin ke sini, di sini tuh ramai sekali, banyak sekali jeep-jeep yang berfoto-foto juga. Tapi untuk kali ini kita benar-benar cuma 3 jeep ini aja. Sekeliling ini sepi, tidak ada apa-apa. Waktunya kita makan siang. Di sini banyak sekali warung-warung prasmanan seperti ini ya. Jadi kalian bebas mau makan, pilih lauk apa. Ini adalah sambal khas Gunung Bromo. Setelah kita makan, setelah kita isi tenaga, waktunya kita jalan. Perjalanan kita kali ini untuk menuju ke puncaknya itu, kata masnya, kita harus jalan 1 jam menuju ke puncaknya. Jadi ini kita harus benar-benar siapin fisik kita untuk kita berjalan menuju ke puncak. Karena inilah momen-momen yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi meskipun kita tahu ini bakalan jauh banget, tapi kita tetap semangat untuk jalan beramai-ramai untuk menuju ke kawah Gunung Bromo. Untuk kalian yang gak kuat jalan jauh, kalian juga bisa menyewa kuda ya. Jadi untuk sewa kuda mulai dari kita parkir jeep itu tadi sampai ke bawah tangga untuk menuju ke kawahnya itu kita mesti sewa sebesar 100.000. Nah, jadi nanti seumpama kalian turun dari kawahnya, kalian mau balik lagi ke parkiran jeepnya, kalian mau sewa kuda lagi, kalian juga harus membayar 100.000 lagi. Jadi intinya kalau kalian gak mau capek-capek, kalian bisa naik kuda mulai berangkat sampai pulangnya, istilahnya PP gitu ya. Kalian harus siapkan uang sebesar 200.000 rupiah. Waktu kita naik ke kawah ini, para bocil nggak ikut ya. Jadi hanya orang dewasa saja yang naik ke kawah Gunung Bromo. Nah, ini perjalanannya mulai nanjak ya. Pas jalannya datar tadi, kita bisa masih santai, ngobrol-ngobrol sambil bercanda-bercanda. Tapi untuk kali ini kita benar-benar naik ke gunung dan harus atur nafas, nggak perlu banyak bicara karena kalian harus benar-benar siapin tenaga untuk naik ke puncak gunung. Dari atas sini pemandangannya sangat indah sekali. Sampai atas sini rasanya nafas ini ngap sekali. Kita harus atur nafas baik-baik agar kita bisa
sampai ke puncak dengan selamat. Harus tetap semangat ya untuk bisa menuju ke puncak dan bisa menikmati kawah Gunung Bromo. Ini perjalanannya kita masih jauh sekali ya, itu bisa kalian lihat tangganya terlihat dari sini masih kecil sekali. Kalian kalau mau naik ke kawah Gunung Bromo jangan lupa bawa persediaan air minum ya. Kalau kalian nggak bawa pun juga nggak masalah, karena di sini juga tersedia warung-warung yang menjual air minum. Tapi warungnya itu ada di bawahnya tangga kawah Gunung Bromo ya. Jadi saran aku dari bawah itu kalian sudah bawa air minumnya. Karena pas perjalanan menuju ke atas itu nggak ada warung yang berjualan makanan ataupun minuman. Gak terasa ya kita sudah jalan sejauh ini loh. Makanya kita sayang sekali kalau sampai sini kita tidak meneruskan perjalanan kita sampai ke atas. Inilah yang jadi dilema kita ya. Kita sudah hampir menuju ke puncak dan tiba-tiba kabutnya turun. Kita nggak bisa lihat sekitar cuma kelihatan putih-putih doang. Nah dari sinilah kita ragu, kita mau naik atau kita mau turun. Tapi kalau kita turun sayang sekali karena kita sudah jauh sekali. Tapi kalau kita maksa untuk naik di atas pun juga kita percuma. Kita nggak bakal bisa lihat apa-apa di atas karena memang benar-benar berkabut. Setelah kita ngobrol panjang lebar, kita mau naik atau mau turun, akhirnya kita memutuskan untuk menunggu sebentar. Siapa tahu ini yang namanya kabut ini bisa lekas pergi, karena memang kabut ini sangat tebal sekali. Dan itu terlihat dari sini tangga untuk menuju ke kawah Gunung Bromonya sampai nggak kelihatan loh. Makanya kita sampai sini tuh kita ragu, kita mau naik atau kita mau turun. Dan waktu kita menunggu si kabutnya ini hilang, sempat hujan juga ya. Tapi untungnya di atas sini ada warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman. Jadi kita bisa berteduh di situ sebentar untuk menunggu kabutnya hilang dan juga untuk menunggu hujannya agak reda. Ini kalian bisa lihat ya sekitar benar-benar nggak kelihatan, benar-benar tebal sekali yang namanya kabutnya, sampai sekitar hanya terlihat putih-putih saja, tidak kelihatan pemandangan gunung-gunungnya. Dan dari sini kita harus tetap sabar buat menunggu kabutnya hilang. Sampai kira-kira kita tunggu setengah atau sampai 1 jaman, ini kabut belum hilang-hilang juga, tapi kita nggak mau nyerah, kita tetap bertahan di sini sambil menunggu hujannya reda dan berharap yang namanya kabut ini benar-benar hilang.
Dan akhirnya penantian kita nggak sia-sia loh. Kabutnya bener-bener hilang dan itu kalian bisa lihat ya. Anak tangganya sudah mulai kelihatan banget dan kita ini bener-bener semangat untuk menuju ke atas, yaitu ke kawah Gunung Bromo. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita naikin anak tangganya agar kita bisa segera menuju ke puncak kawah Gunung Bromo. Bagusnya di anak tangga ini ya, jadi setiap tengah-tengah berapa meter gitu ada tempat untuk istirahat, jadi agak minggir gitu. Jadi seumpama kita naik tangga kita terlalu capek dan lelah, kita bisa minggir dulu dan yang lainnya yang kuat-kuat mereka bisa lanjut lagi untuk jalan menuju ke puncaknya. Gak terasa kita sudah sampai ke puncaknya, yaitu kawah Gunung Bromo. Tapi pas kita sampai puncaknya ini sempat agak batuk-batuk gitu ya, karena yang namanya belerangnya ini baunya sangatlah menyengat. Dan pas kita naik itu juga belerangnya itu pas naik jadi baunya sangat-sangat menyengat sekali. Kalian kalau mau main ke sini jangan lupa bawa masker ya. Jadi siapa tahu pas kalian naik, pas bau belerangnya itu sangat amat menyengat sekali, kalian bisa mengamankan hidung kalian menggunakan masker. Pas kita sampai ke puncaknya itu rasanya senang sekali, karena memang kita menuju ke puncaknya ini sangat amat panjang ceritanya dan juga benar-benar menggunakan sisa-sisa tenaga kita. Jadi pas kita sampai ke puncaknya ini rasanya benar-benar puas. Segala capek-capek yang kita alami sepanjang perjalanan tadi rasanya terbayarkan setelah kita melihat kawah Gunung Bromo ini. Setelah puas melihat pemandangan kawah Gunung Bromo, kita turun ya, karena kita meninggalkan Pak sopir dan juga masnya yang memandu kita ke sini di parkiran. Karena mungkin mereka juga terlalu lelah ya kalau mengikuti kita sampai ke sini, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke parkiran. Jadi kita harus menyiapkan tenaga lagi untuk kembali menuju ke parkiran. Ngetrip kali ini benar-benar membutuhkan tenaga yang ekstra ya. Tapi kita benar-benar happy sekali. Ini kita bareng-bareng untuk turun menuju ke parkiran jeep kita. Setelah dari sini, seharusnya kita mampir ke Pasir Berbisik dan juga ke Bukit Teletabis. Tapi karena di sini kita sudah menghabiskan banyak waktu ya, jadi kita memutuskan untuk tidak mampir ke Pasir Berbisik dan juga Bukit Teletabis. Jadi kita langsung cus menuju ke Padang Savana. Di Padang Savana pun kita hanya berhenti sebentar dan untuk berfoto-foto saja.
Oke, karena kita sudah capek, kita sudah berjalan sangat panjang sekali, kita memutuskan untuk pulang. Terima kasih ya buat kalian 30 menit menemani kami jalan-jalan ke Gunung Bromo ini. Dan tunggu video wisata kami yang lebih seru lagi selanjutnya ya. Bye-bye.